Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, semoga hari ini diberi keberkahan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Fafza akan mencoba mereview film Ajay Devgan terbaru yang berjudul Bola. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ini dia kisahnya. Film dibuka dengan adegan seru kejar-kejaran mobil polisi dengan mobil truk besar merah jambu dengan awak bersenjata. Satu mobil polisi berhasil menyalip, namun langsung ditabrak hingga jungkir balik. Tak tinggal diam, satu mobil polisi berhasil mendahului lagi, disenggol hingga berbalik arah. Namun, nongol satu polwan pemberani mengeluarkan pistol menembak ke arah truk tersebut. Baku tembak dalam jarak dekat, dar-dedor mendayu saling melesat dari kedua arah. Sayangnya, polwan pemberani yang diketahui bernama Diana tersebut terkena tembak di dekat bahu atas tangannya. Miss Diana duduk untuk menahan rasa sakit sebentar. Miss Diana lalu berdiri dan mencoba baku tembak lagi. Yes, tepat sekali. Peluru tajam yang ditembakkan Miss Diana melesat dan masuk tepat ke jidat penjahat di truk tersebut hingga tipis. Dikarenakan jalan mundur, mobil polisi itu menabrak tumpukan puing tanah merah yang ada di depan. Hembasan tanah itu menyebar bak awan, membuyarkan pandangan. Namun, pistol Miss Diana tegak lurus melesat ke arah sopir truk tersebut. Yaps, benar saja. Peluru tersebut melesat tepat ke kepala supir hingga tipis. Truk pun oleng dan menabrak borderline beton di samping. Truk pun berhenti dan polisi langsung menyergap mereka semua. Ternyata truk itu berisi 900 kg kokain yang bernilai miliaran rupiah. Kokain itu lalu diamankan dan para anggota geng tersebut dijebloskan ke penjara. Di adegan lain, dalam panti asuhan, ibu panti mencari anak perempuan cantik bernama Jyoti. Jyoti ternyata makan di bawah pohon bersama temannya. Ibu panti bilang ke Jyoti, "Jyoti, kamu jangan terlalu lama bermain. Kamu harus tidur lebih awal hari ini, dikarenakan besok pagi akan ada yang datang mengunjungimu." Jyoti bertanya siapa. Ibu panti menjawab, "Lihat sendiri besok." Ibu panti pun pergi. Dalam scene lain, rame riuh gemuruh teriakan saling bersautan dari dalam lapas. Terlihat satu orang berjalan keluar dengan santuinya. Diketahui sudah 10 tahun orang tersebut di penjara dan sekarang hari kebebasannya. Sayup-sayup terdengar satu napi bercerita tentang sosok yang berjalan itu kepada napi lain. Di scene lain, nampak sosok bergaya nyentrik modern sedang menusuk anak buahnya dengan pisau berkali-kali hingga tipis. Diketahui sosok tersebut bernama Asu, yang nama panjangnya Aswatama. Asu merupakan ketua mafia pemilik satu truk kokain yang disita polisi tadi di awal. Asu kesal dengan kejadian tersebut. Salah satu informan bilang ada pengkhianat yang sudah 2 tahun bergabung menyusup ke agennya. Asu nampak shock dan sebentar lagi untuk berpikir. Asu segera melakukan screening ke seluruh anak buahnya. Di suatu malam, datang seorang polisi bernama Yadav. Baru saja sampai ke kantor polisi tempat mutasinya. Nampak beberapa remaja ditahan di malam itu karena mabuk-mabukan di jalan. Atas keberhasilan menyita kokain 900 kg, para polisi merayakan itu dengan pesta kecil-kecilan. Mereka semua meminum sedikit bir, namun belum lama bersulang, para polisi tersebut jatuh tak sadarkan diri. Satu persatu polisi tumbang dan pingsan. Hanya Miss Diana yang masih terjaga. Miss Diana tidak minum bir, dikarenakan dia baru saja meminum antibiotik untuk luka tembaknya. Ternyata satu polisi bernama Deep Singh berkhianat. Deep Singh mencampurkan obat berbahaya di dalam bir tersebut. Obat itu bereaksi sangat cepat dan ampuh.
Obat itu bereaksi sekitaran 15 menit setelah diminumnya. Efeknya bisa mematikan jika tidak diatasi selama 8 jam. Dipsing pun ikut berpura-pura pingsan. Melihat itu, Miss Diana panik dan menelepon dokter kenalannya. Dokter tersebut pun bilang mereka semua harus dibawa ke rumah sakit sebelum 8 jam. Jika terlambat, mereka semua akan meninggal. Miss Diana akan membawa mereka semua dengan truk. Miss Diana menyuruh satu orang tahanan untuk membantunya membawa truk. Ternyata orang tersebut adalah bernama Bula. Bula baru saja keluar dari tahanan, namun di jalan dia ditahan dikarenakan polisi Bahlul. Dengan sopan, Bula menolak. Bula menelepon sipir penjara Narini. Sipir itu mengatakan, Bu Diana, dia baru saja bebas setelah 10 tahun di penjara. Dia hendak pulang menemui anaknya di panti asuhan. Tolong jangan seret dia ke dalam masalah ini. Bu Diana menjawab, jika dia tidak mau membawa truk, maka 40 polisi akan meninggal. Bu sipir pun menyuruh Bula membantu Miss Diana. Bula awalnya tetap kekeh menolak. Namun di saat hendak keluar gerbang, Miss Diana berkata, katakan pada putrimu jika menjadikan yatim 40 anak karena demi menemui anakmu. Bula pun tersentuh dengan perkataan Miss Diana dan akhirnya bersedia membantu. Seluruh korban dibawa ke dalam truk. Bula santai makan satu nampan ayam bakar. Miss Diana dan Bula mengajak Kanci, seorang juru masak di sana yang tahu jalan ke arah rumah sakit. Di tengah perjalanan, Miss Diana menelpon ke kantor polisi. Dikarenakan tidak ada yang berjaga, Yadav mengangkat panggilan itu. Miss Diana memberitakan Yadav untuk mengunci semua pintu dan jendela di sana, dikarenakan keadaan yang sangat darurat. Miss Diana akan sampai di sana dalam 2 jam lagi. Miss Diana memerintahkan Yadav untuk mencatat nomor teleponnya. Dengan sigap, Yadav melakukan perintah Miss Diana. Dia meminta bantuan ke 4 remaja yang di sana. Mereka pun saling bahu-membahu mengunci pintu dan jendela. Sementara itu, di dalam truk terlihat Dipsing, si polisi Bahlul, terus mengabari Bayaraj update keberadaannya. Di saat yang bersamaan, HP Buddha berdering. Awalnya Buddha mengabaikannya, namun Kanci memaksa untuk diterima. Ternyata telepon itu dari putrinya Jyoti. Putrinya bertanya, siapa dirinya? Air mata dari Buddha seketika tidak terbendung. Air mata itu berbinar, tanda kerinduan yang sangat mendalam. Namun, belum sempat membalas. Tiba-tiba, sosok bertopeng berkendara motor melempar bom molotov ke arah Bula. Truk pun terbakar. Beberapa orang mengejar di belakang. Mereka melempari truk itu dengan bom molotov. Truk pun berhenti sejenak dan mengenai satu pengendara motor hingga tiwis. Bula keluar naik ke atas truk yang kebakar. Kendali dipegang Miss Diana. Satu pengendara menyerah. Bula namun jatuh dan terbakar. Bula melepaskan terpal yang terbakar dan melemparkannya ke pengendara motor hingga tiwis. Bula berhasil merebut satu motor dari geng itu. Bula mengejar satu persatu geng motor itu dan mengajar mereka semuanya hingga meninggal. Di scene lain, nampak Ashu dan pasukannya mendatangi kantor polisi. Yadav dan keempat remaja kaget melihat itu. Sementara itu, Buddha terus melaju dengan truknya. Di tengah perjalanan, truk itu dihadang 2 geng sekaligus. Diketahui, geng tersebut adalah geng Boxer dan geng Neta. Buddha turun dan mengajar mereka semua satu persatu. Buddha melempar mereka hingga meninggal.
Buta menampar satu orang dari mereka hingga rontok gigi dan tulang rahangnya. Buta menendang ketua geng kolor hingga tulang bahunya keluar. Ketua geng Niza lari terbirit-birit melihat Buta. Buta hanya minta bajunya untuk dipakai. Di area penjara nampak Asu atau Aswatama dan geng berada di halaman. Yadav pun menelpon Miss Diana. Miss Diana membuat kesepakatan dengan Aswatama. Miss Diana akan membebaskan tahanan yang ada di sana dan Aswatama pun disuruh pergi. Mereka pun sepakat, namun di tengah kesepakatan Miss Diana berubah pikiran. Miss Diana berpikir bahwasanya ada salah satu ketua geng Sika yang sering melahap polisi hidup-hidup di sana. Miss Diana menyuruh Yadav mundur. Namun belum saja mundur, Katiri, ketua geng Sika itu langsung mencekik leher Yadav. Katiri berkata, "Polisi adalah makanan favoritku. Aku akan melahapmu hidup-hidup. Sudah 11 polisi aku lahap." Sambil menahan sakit, Yadav berteriak, "Tutup pintunya, tutup pintunya." Yadav terus dicekik dengan kuat oleh Katiri. Katiri meminta diambilkan kunci. Saat remaja memberikan kunci itu, Yadav pun terlepas. Aswatama kesal. Aswatama menyuruh semua anak buahnya menghancurkan gedung penjara itu. Satu anak buah melapor bahwasanya kuncinya susah dijebol. Aswatama langsung memukulnya berkali-kali hingga tewas. Bola yang dalam perjalanan kembali dihadang geng lain. Kali ini mereka memblokade dengan mobil terbakar di tengah jalan. Bola langsung tancap gas dan menabrak mereka semua. Dokter rumah sakit menelpon Miss Diana. Mereka bilang mereka semua harus tiba sejam lagi. Jika tidak, mereka semua akan meninggal. Sebagai alternatif, maka pihak rumah sakit akan mendatangi lokasi mereka dan akan bertemu di kuil Muktesfar sebagai jalan keluarnya. Di kantor polisi, terlihat Aswatama memanjat pohon dan berhasil masuk ke dalam kantor polisi. Aswatama meminta kunci penjara kepada mereka. Yap, baku hantam pun tidak terelakkan lagi. Yadav menyuruh satu remaja memeriksa pintu yang terbuka di atas. Remaja itu bergegas naik dan mengecek dan menutup pintu tersebut. Yadav dan yang lain terus baku hantam dengan Aswatama. Hingga akhirnya Aswatama berhasil mereka ikat. Sesampainya di kuil Muktesfar, Dipsing tidak berhenti memberi informasi. Kali ini Dipsing disuruh membunuh Miss Diana. Bura menelpon Raunak untuk menuju ke kuil Muktesfar. Bula keluar dan duduk sejenak bersama Gaci. Barulah di sini ceritakan masa lalu Bula. Dahulu, Bula muda adalah ketua geng yang sangat ditakuti dan disegani. Bula muda jatuh cinta dengan seorang dokter muda. Awalnya, dokter muda itu cuek saja terhadap Bula. Namun, pada akhirnya dia menerima cinta Bula hingga mereka menikah. Bula membuang pistolnya ke sungai Gangga, tanda dia akan berubah. Namun, di malam itu, Bula ditatangi ribuan kelompok geng yang menyerang Bula. Istri Bula dibawa entah kemana, dan pada akhirnya Bula dijebloskan ke penjara. Bula bilang dia kira akan tinggal selamanya di penjara, namun ternyata takdir berkata lain. Dia mendapat kabar bahwa istrinya telah melahirkan anak dan menitipkannya ke pantai asuhan yang akan Bula temui sekarang. Miss Diana yang mendengar cerita Bula itu ikut sedih dan menangis. Miss Diana bercerita kepada Bula jika dia pun pernah punya putri yang tertembak 2 kali saat dia hamil. Sambil menangis, Miss Diana berkata, "Inilah resiko sebagai seorang polisi." Berpindah ke dalam penjara, nampak setan yang sedang diterima cintanya tiba-tiba dijerat dan ditarik lehernya dengan kabel dari luar jendela hingga meninggal. Semua orang sedih dan berteriak, "Setan, setan, setan."
Yadav yang kesal dengan ulah Swatama memukul kepala truk Swatama hingga meninggal. Sementara itu, suasana di kuil, semua polisi berhasil dievakuasi. Dipsing yang berpura-pura pingsan pun bangkit berdiri. Tidak lama kemudian, geng Bura datang. Dari belakang, Bula Dipsing menusuk dan menyayat Bula berkali-kali hingga dia tak sadarkan diri. Miss Diana mencoba melawan, namun jatuh dihajar Bura. Miss Diana dijambak dan didorong jatuh ke depan truk. Miss Diana diinjak bahu yang terkena luka tembak hingga merintih kesakitan. Raunak datang dan menghampiri Miss Diana. Raunak menyuruh Miss Diana mengambil pistol di sampingnya. Namun, Miss Diana lemas tak berdaya. Di sini akhirnya identitas Raunak terungkap. Bura kemudian mencekik leher Raunak hingga tiwis. Miss Diana dijambak dan diseret dibawa ke mobil. Bula diseret hendak dibuang ke dalam sumur. Namun saat diseret, sayup-sayup Bula mendengar dentingan gelang kaki yang keluar. Bula sedikit tersadar dan akhirnya bangkit berdiri. Dua orang menyeret Bula, dihajar dan dilempar ke danau. Semua orang pun kaget melihat kebangkitan Bula. Bula mengangkat batu besar dan mendorong ke arah mereka. Mereka semua jatuh ke dalam sumur. Dipsing pun mencoba bersembunyi di antara ban mobil. Bula mengambil Trisula dan menghajar mereka semua hingga tipis. Mereka satu persatu ditusuk bagaikan cilok hardang. Mereka semua tiwis di tangan Bula dengan trisulanya. Tiba saatnya giliran Dipsing. Dia mencoba melawan. Dia dipelintir dan dicekik Bula hingga meninggal. Bula langsung mengejar Miss Diana yang dibawa Bura. Bula menabrak motor yang dikendarainya ke mobil Bura. Bula dan Bura pun terpental keluar. Miss Diana di dalam mobil menghajar semua penjahat yang ada di mobil hingga meninggal. Bula dan Bura jatuh terpental. Mereka saling adu jotos dengan sengit. Mereka saling pukul satu sama lain. Hingga akhirnya Bula berhasil merebut pisau Bura dan menusukkannya ke dada Bura berkali-kali hingga tiwis. Keesokan harinya, nampak Jitu menangis menunggu sosok yang mau berkunjung tak juga datang. Di scene lain terlihat rombongan geng mafia itu menyerang kantor polisi. Di saat yang bersamaan, Jitu pun datang menjemput Miss Diana dan Bula. Suasana di kantor polisi nampak ramai oleh serangan para gangster. Bula dan Miss Diana dan Kanci sampai di pintu rahasia bawah tanah polisi. Bula turun dan masuk ke dalam kantor polisi tersebut. Bula mengajak Yadav dan yang lainnya keluar dari kantor polisi itu. Di dalam ruang rahasia, Miss Diana memberikan senjata rahasia kepada Bula. Dari luar, terlihat pintu gerbang dijebol gangster dengan jeepnya. Bula nampak ada di depan dan langsung memberontak mereka semuanya hingga meninggal. Bula terus-menerus membabi buta memberontak mereka dengan senjatanya. Semua penjahat itu terkapar dan tak sisa. Akhirnya Bula berhasil menumbangkan mereka semua. Di akhir adegan, Jitu akhirnya mendatangi kantor polisi tersebut. Dengan sedikit ragu, Bula mendatangi Jitu. Jitu bertanya, "Siapakah Anda?" Bula menjawab, "Ayahmu." Jitu menangis bahagia, begitupun dengan Bula. Mereka akhirnya berpelukan satu sama lain. Di akhir adegan, mereka pergi bersama-sama naik truknya Jitu. Dan film pun berakhir. Oke, itu saja review dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. See you.